الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk melakukan aktivitas ibadah yang mudah-mudahan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena kita lakukan ibadah itu karena Allah, mencari ridhonya, mulai dari sholatul lail atau sholatul qiyam pada malam hari, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amalan solehan makbulan indallah, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya menyampaikan sedikit hal yang berkaitan dengan amal soleh, saya perkenalkan dulu, barangkali dari peserta karantina takhwid ini ada yang belum tahu saya, tetapi kebanyakan sudah tahu ya, sudah tahu siapa saya. Kebetulan saya dikasih amanah menjadi mudirul ma'had ya, direktur pondok pesantren Ma'had Ali Tahfidz Darul Arqam Kampil. Ma'had Ali Tahfidz Darul Arqam Kampil
yang alhamdulillah pondok ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan alhamdulillah para lulusannya, muhafidnya ini sudah menyebar ya, ke seluruh pelosok Nusantara. Karena kebetulan yang nyantri tahfidz di sini tidak hanya lokal orang Pekalongan, bahkan yang Pekalongan ini nyaris ya bisa dihitung ya. Nyaris bisa dihitung dengan jari. Kalau yang dari luar Pekalongan, dari Sumatera, dari Bima, dan dari berbagai pelosok ini alhamdulillah ya, mereka datang ke sini dalam rangka untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan nantinya Al-Quran disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara ini. Karena apa? Karena kita semuanya punya tanggung jawab untuk beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk sekedar main-main, bukan untuk sekedar menikmati keindahan alam Nusantara yang begitu indah, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan ya, sejak mulai kita balik, kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dan yang bertanggung jawab semacam ini tidak hanya kita, umat-umat terdahulu juga mereka akan bertanggung jawab dan mereka akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatan mereka ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, tentang perbuatan orang-orang terdahulu, bahwa mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sehingga kita ini yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup sampai sekarang, ya kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 134 ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jadi tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu ya. Yang telah lalu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha ma kasabat, baginya apa yang telah mereka usahakan, walakum ma kasabtum ya, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi umat-umat terdahulu mereka akan mendapatkan sesuai dengan usaha mereka. Demikian juga kita akan mendapatkan dari usaha kita semuanya. Walaupun dengan tantangan dan hambatan yang kadang-kadang muncul dari diri kita, yang kecenderungan manusia itu adalah
inginnya itu bersantai-santai, inginnya itu berleha-leha. Tetapi ketika kita mampu untuk melakukan usaha walaupun ngantuk-ngantuk sampai delewer kok ya, ini adalah bagian daripada usaha. Sampai ngantuk-ngantuk, dan itu nikmat sekali. Yang hal kenikmatan semacam ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang hanya leha-leha saja. Ya. Bagaimana hasil usaha ya, dari ba'dal maghrib suruh menghafal Quran, ingin mendapatkan hafalan yang banyak, ya harus bersungguh-sungguh. Ada kata hikmah, wa maladzatu illa ba'dat ta'bi. Tidaklah kelezatan, kenikmatan itu dirasakan kecuali setelah bersusah payah. Dan ini pernah atau sudah saya rasakan ketika saya usia madrasah seperti Amru gitu ya. Dulu suka membaca, orang lain pada main-main, saya datang ke masjid baca Quran ya. Ini saya masih ingat, bukan kok saya sombong, tidak, tapi ini tahadus bin nikmah ya. Jadi membicarakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan apa? Bahwa ternyata ketika kita sudah berusaha sejak kecil untuk membaca Al-Quran, yang lain pada main-main, tetapi kita datang ke masjid ya, untuk membaca Al-Quran karena ingin bisa baca Quran, setelah itu sedikit-sedikit menghafal. Kalau dulu ndak ada pondok tahfidz gratis, beasiswa itu Masya Allah ndak ada. Sekarang itu sudah banyak pondok tahfidz gratis, beasiswa, tapi justru apa? Anak-anak mudanya ini tidak ingin ngapal Al-Quran. Nah ini alhamdulillah ya, kalian ya, jauh-jauh dari Sumatera, Aceh sana ya, Medan, Riau ke sini saya nggak apal urutannya ya, datang ke sini untuk menghafal Al-Quran. Ini bagian daripada usaha. Dan kenikmatan ini tidak kalian dapatkan kecuali setelah kalian berpayah-payah, bercapek-capek, riah ya. Yang lain ngantuk ya ngantuk aja, tidur ya tidur aja ya. Tetapi kalau kalian mau tidur, dipikir dulu, nanti kalau di sini saya tidur terus tidak dapat apa-apa, saya di sini bukan pindah tidur, kan begitu pikirannya. Jadi kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa memang ketika kita sudah berusaha sejak dini, mulai kecil membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran ya, membaca buku-buku para ulama ussalaf ya, ulama-ulama terdahulu, itu biasanya apa? Nanti kalau sudah besar itu efeknya luar biasa. Karena apa? Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. At-ta'allamu fish-shighari kan-naksi alal hajari ya. Jadi belajar di waktu kecil bagaikan ngukir di atas batu. Ngukir di atas batu itu kan susah, telaten ya, sedikit demi sedikit, tok, nggak langsung bus, enggak. Jadi sedikit demi sedikit. Dan konon kabarnya bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani, dia menjadi seorang ulama besar yang sekarang kita kenal walaupun dia sudah meninggal belasan abad yang lalu. Tetapi dengan karyanya yang monumental saat ini kita kenal beliau. Bahwa dulu itu ketika dikasih pelajaran itu susah masuknya,
nggak paham-paham. Tetapi karena dia punya motivasi yang tinggi dan dia bisa mengambil ibrah ketika dia melihat ada air dari atas, kemudian air itu menetes ke batu, tok, 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 ya, tik, tik, ya. Lama kelamaan batu yang kita paham, batu itu kan keras toh, keras. Tetapi karena air itu terus menetes bertahun-tahun sehingga batu yang keras begitu menjadi cekong, ya. Yang tadinya keras akhirnya lambat laun batu itu apa? Terlubangi. Karena apa? Tetesan air yang terus menerus. Demikian juga kalian, saya yakin bahwa dengan ketelatenan, kesabaran, menahan kantuk, walaupun kadang itu sampai mau jatuh gitu, kanan kiri gitu ya, karong mengarep ya kapan karong ngiler, nah kapan nggak ngiler, kapan dengan ngiler itu. Terus yang lain kalau sudah ketahuan langsung di ini pengalaman masalahnya. Nah ini anak-anak sekalian rahimakumullah, jadi insya Allah tidak rugi. Capeknya kalian menghafal Quran terus menerus, apalane kok angel, wis diulangi ping 20 ya kok rapal-rapal. Nggak ada ruginya yang namanya ngapal Quran itu. Semakin berkali-kali, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sementara satu huruf Allah berikan pahala 10 kali lipat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Masya Allah. Sementara kalian sudah menghafal berulang-ulang itu tidak hanya alif lam mim, juz pertama atau yang kecil-kecil ini suruh ngulangi juz 30. Kok ora mundak-mundak meru kok kon ngapal juz pira meru? Juz 30 bi. Lah kok ora mundak-mundak, ya wis pokoke diapalke bae sing sabar. Gitu ya. Karo ngantuk-ngantuk. Ya. Easy gonzi. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan nantinya menjadi ulama besar. Allahumma amin. Nah, ini. Ya. Jadi memang harus apa? Harus bersusah payah dengan menahan rasa kantuk yang luar biasa. Karena apa, anak-anak sekalian? Karena nanti kita akan mendapatkan hasil usaha yang kita dapatkan. Umat-umat terdahulu juga mendapatkan hasil yang mereka usahakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini sangat jelas, dan ayat ini diulang 2 kali di juz pertama, ya, di juz pertama. Pernah saya ngimami di sebuah masjid, dikiranya itu kok diulang mana, padahal memang itu ada 2 kali, yaitu ayat 134 dengan ayat 141. Podo plek, ya, podo. Jadi
ini menjadi tanda khusus. Nah, jadi wajah sebelumnya itu yaitu 134, kemudian wajah berikutnya 141. Ayatnya podo. Ini akhir daripada juz pertama. Nah ini juga saya ngapal itu berkali-kali. Kadang sudah hafal saja, kalau tidak di murojaah itu kelalen, lupa. Dan ternyata apa? Orang itu mudah dilupakan hafalan itu ada hikmahnya, bukan kok tanpa hikmah, ada hikmah. Supaya apa? Supaya orang yang sudah hafal dan berusaha tetap hafal itu dia menjaganya dengan murojaah, dengan mengulang-ulang, dibaca terus. Sebab ketika orang itu membaca terus, pahala akan semakin banyak. Ini di kalian insya Allah tidak rugi, mumpung masih muda, belum banyak urusan yang kalian tanggung. Kalau sudah seperti saya ini urusannya banyak yang ditanggung, ya. Keluarga, ya. Istrinya, ya. Anaknya, ya. Terus santri-santrinya, mahasiswanya, kan gitu. Ada yang nurut, ada yang motong, ada yang sudah dikasih kesempatan untuk ujian, gitu ya. Besok-besok. Nanti setelah itu WA, Pak saya minta susulan ujian. Kalau nggak diurusi itu kok gimana? Tapi diurusi kok kadang-kadang jengkelke. Tapi ya seorang guru itu memang harus sabar. Sebagaimana sabarnya kalian di dalam menuntut ilmu. Jadi nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya. Orang itu akan mendapatkan pahala atau hasil dari usaha sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan ketika di dunia. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Hayataka qabla mautika. Gunakan ketika kamu hidup ini dengan sebaik mungkin sebelum datang kematian. Karena kematian tidak mengenal umur. Kematian tidak mengenal status. Apa wis nikah apa belum nikah, tidak mengenal. Tidak mengenal umur. Bukan berarti dia mati ketika sudah tua, belum tentu. Kadang-kadang yang orang itu masih muda, sakit-sakitan, meh mati tapi ramati mati. Sing sehat walafiat, dia sehat perkasa, bodinya bagus, fitnessnya juga, olahraganya oke. Tapi kalau sudah datang ajal ini, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa lari daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta, katakanlah sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kamu ingin lari daripadanya, sebagaimana saya teringat pegawainya Nabi Sulaiman yang dulu juga menjadi pegawai bapaknya, yaitu Nabi Dawud. Ketika datang bertamu ke rumahnya Nabi Sulaiman, kata malaikat maut, Nabi Sulaiman, orang itu sebentar lagi suruh nyabut nyawanya, tapi di gunung yang jauh dekat India sana. Tapi sekarang kok masih di sini ya? Nabi Sulaiman diem saja. Lalu tamunya itu pergi, pegawainya ini tiba-tiba ngomong sama Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, saya takut kepada tamumu itu. Siapa dia? Saya kok takut sekali." Kemudian pegawainya tadi ngomong, "Antarkan saya ke sebuah gunung yang jauh sana, supaya saya terhindar dari mara bahaya. Saya itu takut kepada tamumu tadi." Akhirnya Nabi Sulaiman, walaupun dulu belum ada pesawat Boeing 157 ya, itu langsung Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah, diterbangkan pegawainya ini sesuai dengan permintaan dia. Diterbangkan dia ke sebuah gunung yang jauh dekat India sana. Malaikat maut sudah menunggu di sana. Sebentar, 5 detik lagi. Tetapi ketika dalam menit sekian pegawainya itu datang ke situ, ingin menghindarkan daripada kematian, menghindarkan dari mara bahaya, justru dia datang untuk menyetorkan dirinya kematian itu sendiri. Nabi Sulaiman yakin sekali bahwa yang namanya kematian, kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindarkannya. Nah ini, maka pesan Rasulullah, ya, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla saqamik. Dan gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat. Kesehatan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk berkarya, beramal, tholabul ilmi sebelum datang sakit. Kalau sudah sakit, hanya keinginan yang dia inginkan, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya karena sakit itu sendiri. Wasababaka qabla haramik, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jatah untuk kita. Semakin hari jatah kita berkurang. Kalau Allah memberikan jatah 63, kalau sekarang 40, tinggal berapa tahun lagi? Semakin tua, tetapi jatahnya semakin berkurang. Nah ini, anak-anak sekalian rahimakumullah. Jadi gunakan waktu 10 hari ini terakhir dari bulan Ramadan yang kalian sudah punya niat untuk karantina tahfidz ini, gunakan sebaik mungkin. Jangan karena ada kegiatan yang kadang menjadikan kita ngantuk ini dan lain sebagainya, kalian pergi pulang meninggalkan tempat ini. Jangan sekali-kali. Kita harus paham bahwa tabiat untuk menuntut ilmu itu adalah penuh dengan tantangan. Walaupun rumahnya dekat seperti Amru, karena jangka tok, nggak boleh terus kemudian pulang gitu seenaknya sendiri.
Ya kalau pulang ngambil barang nggak masalah lah. Gitu. Ya Bro ya. Ketika pulang, kok mulai Bro? Karantina tahfidz kok mulai? Jaluk duit. Sering. Ya ini belajaran. Ya. Jadi belajaran dulu. Jangan karena rumahnya dekat. Ya. Jadi memang harus sudah diniatkan. 10 hari saya punya target. Apalagi kalau 10 hari 10 juz. Juz mana itu? Ya. Terus gak usah 10 juz. Pokoknya bersungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Ya. Jadi bersyukurlah kalian kepada Allah. Karena apa? Kalian dikasih taufik mau ikut karantina tahfidz. Yang lain pada dolanan main game. Semakin hari semakin asik sampai melupakan waktu masa kecil dan masa mudanya. Dia gunakan untuk main game terus, dapat skor sekian-sekian. Orang oleh duit tapi ngentekno duit. Ora tau menang. Nah ini. Maka anak-anak sekalian, banyak ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab atas perbuatan kita, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Makanya Ali berpesan, ya, bahwa hidup di dunia itu hanya 2 hari saja. Hidup di dunia ini hanya 2 hari. 2 hari untuk kalian, 1 hari untuk kalian, 1 hari melawan kalian. Itu gimana maksudnya? Jadi di dunia ini hanya 2 hari. 1 hari Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas. Dan 1 harinya melawan kita, artinya apa? Tidak menutup kemungkinan Allah memberikan ujian kepada kita berupa ujian yang tidak mengenakkan, kesusahan dan lain sebagainya. Sehingga ketika hari pertama di mana kalian dikasih oleh Allah fasilitas dunia, kemudahan rizki, kesehatan dan lain sebagainya, maka jangan lupa kepada Allah, jangan bangga dan membanggakan diri sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 hari di saat Allah menguji kita dengan berbagai macam kesusahan, kesulitan, kita jangan berputus asa. Kita harus tetap sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah berupa ujian kesusahan itu. Walanabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarat. Ya, betul-betul Allah akan menguji. Alhamdulillah sekarang kita diuji dengan adanya kemudahan. Dulu yang namanya makan barang yang enak itu tidak mudah. Kalau dulu pengalaman saya jadi orang Lamongan, di sebelah Lamongan itu ada kota Gresik. Itu punya makanan khas namanya pudak. Dapat makanan pudak itu masya Allah luar biasa zaman itu. Tapi sekarang makan pudak khasnya Gresik itu biasa saja. Karena apa? Sudah banyak makanan-makanan yang lebih enak daripada makanan pudak itu. Wah, jadi penasaran apa pudak. Nah nanti kalau ke Gresik nanti silahkan ya, nah ini anak-anak sekalian rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan amal perbuatan, termasuk ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281 ya. Ayat 281 ya, kalau apal gitu ya langsung 281
langsung bunyi. Tapi kalau setengah apal setengah ora, kondone apal tapi ora apal, ya, maka dibuka, ya, Qur'annya dibuka. Tadi berapa? 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah pada hari, wattaqu yauman, takutlah pada suatu hari, turja'una fihi ilallah, ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan perbuatan yang telah kita lakukan ketika kita di dunia, dan betul-betul sangat teliti. Mungkin kita pernah melakukan kebaikan, kita sudah lupa, tetapi ketahuilah bahwa catatan Raqib dan Atid ini tidak pernah lupa. Catatannya itu terperinci dan detail. Kalau kita pernah melakukan kesalahan dan kita melupakan kesalahan itu, ketahuilah bahwa catatannya itu juga detail. Makanya di sini Allah menjelaskan, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian, ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna dari setiap apa yang telah ia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi, tidak dirugikan. Anak-anak sekalian rahimakumullah, jadi mari kita berusaha mengingat-ingat bahwa kita hidup di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, dan kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Maka ketika kalian di masa muda seperti ini sudah banyak beramal, berusaha, nanti juga akan mendapatkan hasilnya. Jangan khawatir. Saya ini ketika baca-baca buku, ketika menghafal itu, yang hafal itu hafalan-hafalan ketika masih kecil. Sekarang menghafal itu mudah tapi cepat hilangnya. Tapi kalau dulu, karena tadi saya katakan bahwa at-ta'allamu fis sighari kan naqsi alal hajar, ini betul. Sementara belajar di waktu sudah dewasa ini bagaikan menulis di atas air, gampang, hilang langsung, ya kan? Nah ini, oleh karena itu gunakan ya kesempatan yang baik selama 10 hari ini. Tinggal berapa hari? 8 hari ya. 8 hari ini kan hari 23 ya. Tinggal beberapa hari lagi. Jangan kalian kemudian merasa kecapean. Capek itu biasa ya. Memang harus capek. Memang harus menanggung berbagai macam godaan. Kadang pingin pulang, pingin ini dan itu, ya insya Allah kesabaran kalian akan membuahkan hasil yang baik ya, karena dengan sabar urusan sesuatu akan dimudahkan ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin, sabar itu menolong setiap perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri,
Minta tolonglah kamu dengan kesabaran. Minta tolong kepada Allah dengan sabarnya kamu. Ya. Wassalah, dengan sholat juga. Ini insya Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha ya lakabiratun ya. Illa alal khasiin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan umumnya bagi antum sekalian. Silahkan barangkali ada pertanyaan ya kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, silahkan. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya ya saya tanya. Tapi saya kira ini ya sudah paham semuanya ya. Tapi kalau paham itu biasanya tanya, kalau nggak paham itu nggak tanya karena tanya apa. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ayat tadi yang saya bacakan itu dua ayat yang sama, itu dalam ayat keberapa? 134 sama berarti tidak ngantuk. Berarti dua ayat yang sama dalam juz 1 ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 131 dengan 141. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran, istiqomah sampai akhir nanti dan mendapatkan hasil dari hafalan, walaupun itu setengah juz atau 1 juz atau bahkan lebih. Ini yang diharapkan, dan nanti panitia mungkin akan memberikan hadiah bagi pencapaian yang terbanyak ya. Kira-kira ada hadiahnya enggak? Nah ini itu sekedar ini aja penyemangat, tapi hadiah yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti Allah tidak akan mendolimi terhadap usaha yang kalian usahakan ya. Summa tuwaffa ya, akan dipenuhi oleh Allah ya, apa yang sudah kalian kerjakan. Demikian, saya minta maaf apabila di dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan atau ada kesalahan yang tidak saya sengaja ya, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan puasa kita ya, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.